Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan PT Bank BCA Syariah tahun 2019 dengan 2020 yang beranggotakan Rifda Nurmaziah, Prastina, Nora Ariska, Bifrul Labibi, dan Julia Larasati. Nah, yang pertama yaitu mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Di dalam rasio profitabilitas terdapat rasio NPM, NOM, ROE, dan ROA yang akan kita bahas slide selanjutnya. Yang pertama dari rasio profitabilitas yaitu rasio NPM atau net profit margin. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu. Rumus dari NPM yaitu laba bersih dibagi pendapatan bersih. Hasil pada 2019 NPM Bank BCA Syariah sebesar 10,68%, sedangkan 2020 14,17%. Jadi kesimpulannya, PT Bank BCA Syariah mengalami peningkatan dari 10,68% menjadi 14,17%. Yang kedua yaitu rasio net operating margin. Net operating margin merupakan rasio rentabilitas bank. Rumus dari NOM yaitu pendapatan operasional dibagi dengan pendapatan bersih. Hasil NOM pada Bank BCA Syariah 2019 yaitu 13,64%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 14,47%. Jadi kesimpulannya, kemampuan Bank BCA Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Yang ketiga yaitu ROE. ROE merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi modal. Hasil ROE pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,87%, sedangkan 2020 sebesar 3,43%. Kesimpulannya yaitu ROE pada Bank BCA Syariah mengalami peningkatan dari 13,64% menjadi 14,47%. Yang terakhir dari rasio profitabilitas yaitu ROA. Rasio ini merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil rasio dari ROA, maka semakin kurang baik. Rumus dari ROA yaitu laba bersih dibagi aset. Hasil ROA pada tahun 2019 yaitu 0,77%, sedangkan 2020 0,97%. Kesimpulannya yaitu ROA pada Bank BCA Syariah tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 ROA-nya sebesar 0,77%, sedangkan pada tahun 2020 sendiri yaitu sebesar 0,97%. Yang selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Risiko ini terdiri dari current ratio, quick ratio, dan FDR. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio itu adalah kemampuan seluruh aktiva dalam menjamin seluruh utang lancarnya. Dan rumus mencari current ratio itu adalah kas ditambah penempatan di Bank Indonesia ditambah penempatan di bank lain dibagi utang lancar.
dan diperoleh hasil pada tahun 2019 itu sebesar 21,94%, sedangkan hasil pada tahun 2020 itu diperoleh sebesar 18,99%. Mulanya yaitu kemampuan Bank BCA Syariah dalam membayar utang jangka pendeknya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 21,94% dan pada tahun 2020 sebesar 18,99%. Yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio itu rumusnya kas dibagi utang lancar dikali 100%. Dapat diketahui dari laporan keuangan BCA Syariah pada bulan Desember 2019-2020, kas pada tahun 2019 itu 8.418, jadi tahun 2020 4.648. Kemudian utang lancar pada tahun 2019 itu sebesar 6.210.995 dan di tahun 2020 sebesar 6.855.669. Kemudian diperoleh hasil pada tahun 2019 itu sebesar 0,13% dan pada tahun 2020 diperoleh sebesar 0,6%. Kesimpulannya yaitu kemampuan Bank BCA Syariah dalam membayar utang jangka pendeknya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,13% dan pada tahun 2020 sebesar 0,6%. Dilihat dari rasio cepatnya. Yaitu FDR atau Financing to Deposit Ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar penarikan kembali dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini dapat dicari dengan rumus total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. Dan semakin tinggi nilai FDR, maka semakin tinggi pula dana yang akan disalurkan kepada pihak ketiga. Dan diperoleh pada hasil tahun 2019 itu FDR sebesar 97,9%, sedangkan pada tahun 2020 diperoleh sebesar 88,6%. Dan dapat diambil kesimpulan yaitu pada perbankan syariah itu total FDR yang baik yaitu berkisar antara 95 sampai 98%. Dan pada Bank BCA Syariah ini menunjukkan FDR pada tahun 2019 itu adalah baik, yaitu sebesar 97,9%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pada tahun 2020 hanya diperoleh yaitu sebesar 88,6%, yang bisa dikatakan bahwa pada tahun 2020 FDR Bank BCA Syariah ini masih belum optimal. Baik, yang selanjutnya yang ketiga ialah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ialah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Dari data laporan keuangan triwulan Bank Sentral Asia atau BCA Syariah pada bulan Desember 2019 sampai 2020 menggunakan rumus Debt to Equity Ratio atau DER, total utang dibagi total modal, ditemukan hasil DER pada tahun 2019 sebesar 2,70. Sedangkan pada tahun 2020 total DER-nya sebesar 2,53. Maka total DER pada laporan keuangan triwulan BCA Syariah Desember 2019 sampai 2020 mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank BCA Syariah memiliki kemampuan yang baik dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi manfaatan sumber daya perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Terdapat dua rasio dalam rasio aktivitas, yaitu fixed asset turnover atau disingkat FAT. Yang kedua adalah asset turnover atau sering disingkat ATO. FAT, kemampuan mengukur penggunaan dana yang terdapat pada harta tetap
seperti pabrik dan peralatan. Dengan rumus, total pendapatan dibagi total aset bersih. Untuk BCA Syariah sendiri, kita menyimpulkan hasil FAT pada tahun 2019 adalah 13,69%, sedangkan 2020 13,19%. Kesimpulan yang kita dapat, kemampuan Bank BCA Syariah dalam efisiensi pemanfaatan kegiatan operasional mengalami penurunan. Untuk yang kedua, ATO, Asset Turnover. Perbandingan antara penjualan dan total aktiva suatu perusahaan di mana rasio ini menggambarkan kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. Dengan rumus, total pendapatan dibagi total aset. Berdasarkan rumus, kita mendapatkan hasil pada tahun 2019 0,376%, sedangkan atau pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,0414%. Kesimpulan yang kita dapatkan, kemampuan Bank BCA Syariah dalam kecepatan perputaran total aktiva mengalami kenaikan. Yang selanjutnya adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien kemampuan bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Kinerja BOPO adalah membandingkan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Tanda koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa nilai rasio BOPO semakin tinggi maka semakin kurang efisien dalam operasional bank. Rasio BOPO dapat dihitung dengan rumus biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Diketahui dari laporan keuangan Bank Sentral Asia Desember 2020, didapatkan total biaya operasional tahun 2019 sebesar 239, sedangkan pada 2020 sebesar 370, dan didapatkan total pendapatan operasional Bank Sentral Asia pada tahun 2019 sebesar 626.872, sedangkan pada 2020 sebesar 666.221. Pada 2019 dibagi antara 203 biaya operasional 2019 dan pendapatan operasional 2019 menghasilkan 38,1 hasil dari BOPO. Sedangkan pada 2020 membagi antara biaya operasional dan pendapatan operasional didapatkan 45,9%. Dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan bahwa efisiensi Bank BCAS dalam operasionalnya mengalami penurunan dikarenakan rasio BOPO titik koefisiensinya jika semakin tinggi maka semakin tidak koefisien dalam efisien kegiatan operasionalnya. Sedangkan pada BCAS di tahun 2019 sebesar 38,1% dan pada 2020 sebesar 45,9%. Ini menandakan penurunan pada efisien operasional bank. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.